Logo yang baik itu idealnya kayak gimana sih? Balik lagi bareng gue De Abdil. Di video kali ini gue akan ngebahas sebenarnya logo yang baik itu kayak gimana sih? 1. Selaras dengan perusahaan itu sendiri. Iya dong. Kalau logo kan sebenarnya identitas. Gimana kalau identitas itu sendiri tidak mencerminkan dari si brand itu sendiri gitu. Yang kedua ada ukuran dan warna. Ini nih yang biasanya harus diperhatiin. Nah kemarin kan sempat booming tuh tren desain gradasi warna gitu. Menurut gua ya emang mungkin si desainer ingin lebih menyesuaikan dengan tren yang ada pada saat itu gitu. Tapi untuk warna gradasi jika diaplikasikan ke dalam sebuah logo, menurut pendapat gua itu tidak ideal. Karena apa? Yang pertama, kalau misalkan logo gradasi itu kan perpaduan antara satu warna dengan warna yang lain, di mana mereka ngeblend satu sama lain, terus kemudian itu lumayan susah untuk diaplikasikan ke dalam beberapa media gitu. Misalkan untuk logo yang bentuknya gradasi, untuk logo utama ya, maksudnya logo utama yang bentuknya gradasi, itu kalau misalkan dalam kop surat, biasanya kop surat juga bentuknya nggak selalu harus ada warnanya kan, biasanya ada yang fotokopian atau hitam putih gitu. Untuk si warna-warna yang gradasi itu lumayan agak tricky gitu pemilihan warnanya, karena tidak semua warna jika disatukan akan membentuk warna yang bagus untuk semua situasi gitu. Nah untuk soal ukuran, logo itu sendiri sebenarnya emang yang baik tuh logonya emang harus lebih presisi gitu. Tingkat besar atau kecilnya emang seimbang. Itu adalah logo yang baik gitu menurut gua. Karena emang kalau misalkan logo dikecilkan, itu sebenarnya harus juga bisa terbaca gitu. Seperti kita tahu sendiri gitu, kalau misalkan koran atau apapun gitu kan logo kecil sama logo besar itu harganya beda ya. Untuk logo, misalkan logo lo gitu, nggak terlihat di bentuk yang kecil, itu kan lumayan PR ya, jadi nambah biaya lagi gitu untuk ngiklan di koran gitu misalkan. Sedangkan kalau logonya emang mau dikecilin sekecil apa, kebaca kok logo gue gitu. Ya itu menurut gue logo yang paling aman gitu. Dan sebisa mungkin emang warna juga, pemilihan warna juga ya udah yang solid-solid aja gitu. Warnanya satu gitu. Menurut gue sih warna yang terlalu banyak juga agak terlalu heboh ya. 2 atau 3 juga maksimal udah cukup banget. Nah selanjutnya ada yang perlu diperhatiin itu bentuknya yang sederhana. Karena logo yang sangat-sangat sederhana, tapi dia bisa menginterpretasikan, bisa menjelaskan dari perusahaan itu sendiri, itu ada logo yang sangat bagus. Untuk yang selanjutnya, yang perlu diperhatiin, sebenarnya ini optional aja sih sebenarnya. Visual Double Entendre atau VDE itu, untuk VDE seperti ini biasanya menggabungkan dari 2 jenis bentuk. Misalkan dari icon perusahaannya gitu. Gue pengen bikin logo yang bentuknya yang macan gitu. Karakternya macan. Terus tapi pengen dikombinasiin deh dengan bentuk mesin cuci gitu. Misalkan ini untuk brand laundry gitu. Jadi bisa tuh di mix and match aja gitu. Si bentuknya tuh bakalan seperti apa nanti si desainer yang mikir. Lumayan susah. Cuma emang kalau misalkan logonya udah jadi, biasanya logonya jadi logo yang kuat gitu. Biasanya logonya juga unik gitu. Sebatas logo-logo yang kayak typeface aja atau logo-logo yang biasanya gitu. Untuk yang selanjutnya, memorability. Seperti yang udah gue bahas dari video sebelumnya, kalau logo itu emang harusnya sekali kan seumur hidup dari brand itu sendiri. Yaitu memorability ini sebenarnya logonya emang harus bisa di bisa cepat nempel, terus bisa mengikuti zaman gitu dari tahun ke tahun gitu, walaupun tidak merubah bentuk dari logo itu sendiri. Selanjutnya, biasanya yang perlu diperhatiin typeface atau fonts. Orang tuh kadang kalau bikin
logo tuh hanya sebatas kayak tulisan aja gitu udah termasuk logo. Iya, emang iya gitu. Tapi kita harus perhatiin dulu nih, si typeface yang dipakai tuh yang gimana gitu. Apakah dia gratis, bisa digunakan untuk khalayak umum, bisa digunakan untuk sebebas-bebasnya gitu. Atau ada copyrightnya itu sendiri, lo harus beli dulu atau gimana gitu. Kalau misalkan mau digunakan untuk bisnis gitu. Nah di sini biasanya untuk typeface yang digunain juga emang harus diperhatiin. Lu sebagai konsumen atau sebagai orang yang mau bikin logo, lu harusnya nanya juga sebenarnya ke desainer. Ini tuh typeface-nya aman kan gitu. Ini tuh nggak akan kena copyright kan kalau misalkan udah brandnya udah gede gitu. Takutnya gitu brandnya udah gede, terus tiba-tiba logonya harus diganti gitu. Karena kemarin juga gue sempat lihat ada brand fashion gitu, dia namanya udah lumayan paten gitu, udah lumayan banyak dikenal orang gitu. Dia ada kena copyright si typeface itu sendiri gitu, lumayan agak repot juga nih si masalah typeface ini. Trik dari gue sih sebenarnya kalau untuk yang logo menggunakan typeface atau logo type gitu, misalkan lo pakai typeface Times New Roman gitu, ya lu main-mainin aja, misalkan T-nya dibuat agak lebih apa gitu, otomatis itu kan udah jadi bentuk baru kan, itu juga udah lumayan bisa terhindar dari copyright sih menurut gua. Udah jadi bentuk baru kan itu. Yang selanjutnya adalah unik, yaitu logo lu sendiri itu emang harus unik aja gitu dari yang lain, karena emang itu kan identitas ya, identitas emang lu bisa dikenal sama khalayak luas karena mungkin lo unik, jadi orang bisa ingat brand lo, terus orang juga bisa tahu nih, oh ini tuh brand ininya. Kalau misalkan ada plagiat atau jenis KW-nya, lo jadi lebih tahu gitu. Oh ini nih kalau logo gue kan sebenarnya ininya nggak gini gitu, huruf L-nya lebih melengkung gitu, sedangkan yang palsu L-nya lebih lurus gitu. Itu kan bisa jadi unik dan jadi beda gitu sebenarnya. Yang asli tuh yang kayak gimana, lo jadi lebih tahu gitu. Makanya itu harus lebih unik. Ya, salah satunya kenapa cara membentuk keunikan dari logo itu sendiri, kalau misalkan logonya typeface, logo type itu ya udah dimain-mainin aja gitu si typeface-nya itu. Nah, dari gue sih cukup segitu ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman pelaku visual atau teman-teman desainer lain, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di situ. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Salam peace.